Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis yang diambilkan dari kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masih pembahasan tentang al-hadisul mawdu', tentang hadis palsu, sampai perkataan beliau wal wadda'una katsirun wa min akabirihimil masyhurin. Ini poin yang kelima ya ikhwah, ya akhwat sekalian. Sampai perkataan wal wadda'un, yaitu orang-orang yang memasukkan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak, kata beliau. Wa min akabirihimil masyhurin, dan pentolan mereka, dedengkot mereka yang paling populer di sini diantaranya adalah Ishaq ibn Nujayh al-Malti al-Azdi al-Qurduni. Ini kata Syekh al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Ishaq bin Nujayh al-Malti ini termasuk minal ma'rufin bil kadhibi wa wad'il hadis. Orang ini terkenal dengan kebohongannya dan juga bahwa dia itu adalah seorang pemalsu hadis. Wa qala aidan, dan sampai beliau mengatakan la rahmatullah, semoga tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Yahya bin Ma'in. Kemudian Ma'mun bin Ahmad al-Harawi as-Sulami. Ini Ma'mun bin Ahmad al-Harawi as-Sulami. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, la khaira fihi kana yad'ul hadis. Orang ini enggak ada baiknya karena dia memalsukan hadis. Termasuk juga adalah Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi. Ini dia orang yang terindikasi sebagai Syiah Rafidhah karena dia ini adalah temannya Abdullah bin Sabah. Termasuk hadis juga ini. Kemudian Mughirah bin Sa'id al-Kufi, Muqatil bin Abi Sulaiman al-Waqidi, Ibn Abi Yahya. Ini semuanya adalah di antara para pemalsu hadis yang populer. Kemudian beliau mengatakan wahum asnaf, mereka ini bermacam-macam ya ikhwah. Faminhum, di antara mereka adalah az-zanadiqah, adalah orang-orang yang zindik. Definisi dari zindik itu sendiri itu sebagaimana misalnya dikatakan oleh Imam Al-Khalid dalam kitab Al-Ain. Beliau mengatakan la yu'minu bil akhirah wa bir rububiyah. Orang zindik itu dia tidak beriman pada akhirat, enggak mengimani akhirat itu ada, dan juga tidak mengimani tentang adanya Tuhan. Berarti dia adalah seorang mulhid, seorang ateis, seorang yang zindik. Dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan zindik alladzi la yantahil dinan. Seorang zindik itu adalah orang yang tidak memeluk agama sama sekali. Berarti dia ini adalah seorang yang ateis. Seorang zindik itu adalah ateis. Walaupun ada khilaf di antara apakah zindik ini sama dengan munafik ataukah bagaimana, tapi di sini yang anak nukil di sini di salah satu di antaranya adalah zindik itu sebagai melihat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah alladzi la yantahilu dinan. Adalah orang yang tidak meluk agama. Artinya dia itu memang enggak percaya tentang adanya Tuhan. Zaman kita saat ini dia adalah seorang ateis ataupun mulhid, istilah bahasa Arab yang lainnya. Ini seorang yang zindik. Ini di antara para pemalsu hadis, di antaranya itu adalah kelompok orang-orang yang zindik. Jelas dia adalah orang kafir. Alladzina yuriduna ifsada aqidatil muslimin wa tashwihil Islam, yaitu orang-orang
yang menginginkan merusak akidah Islam, wa tashwihil Islam, serta memburukkan ataupun menjelekkan ataupun menodai agama Islam, wa taghyiri ahkamihi, serta merubah hukum-hukumnya. Kok sampai berani mereka itu merubah hukum-hukum syariat agama Islam? Kok sampai bisa mereka itu memasukkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Jelas bisa. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak percaya akhirat. Kalau tidak percaya akhirat, maka artinya tidak percaya tentang adanya neraka ataupun surga. Kalau nggak percaya neraka ataupun surga, artinya saat mereka hidup di dunia, mereka berbuat semau-mau mereka. Mau malsu silakan, mau berbuat zina silakan, mau main curang silakan, mau masukkan hadis juga silakan, mau berbuat apa saja silakan, tanpa sedikit pun ada rasa takut balasan akhirat. Karena mereka nggak percaya. Ini adalah orang-orang zindik. Di antara mereka ada yang masukkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa tahyir ahkamihi. Misal diantaranya adalah Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Perhatikan, di antara orang yang zindik tersebut, ini adalah dia yang bernama Muhammad. Masya Allah, namanya bagus. Aslinya namanya bagus. Tapi nama itu kadang-kadang tidak cocok dengan orangnya. Kadang-kadang nama itu tidak cocok dengan orangnya. Memperburuk nama itu sendiri. Muhammad bin Sa'id, perhatikan, al-Maslub. Orang ini adalah salah satu di antara seorang yang mulhid, orang ateis dalam sejarah agama Islam. Dalam sejarah keislaman. Ini diantaranya Muhammad bin Sa'id. Al-Maslub itu artinya dia itu disalib, dibunuh, dieksekusi oleh seorang khalifah yang bernama Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur mengeksekusi orang ini, dibunuh dengan hukuman disalib. Diberikan hukuman yang sangat berat oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian wada hadisan an Anasin marfu'an. Di antara hadis yang dia palsukan itu adalah dia membuat suatu hadis yang marfu' an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Marfu' itu yang bagaimana? Marfu' itu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut, hadis yang dipalsukan ini, dia mengatakan begini, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ini hadis, kata dia ini Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis, di antara sanadnya adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis yang dipalsukan ini, ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Ana, kata beliau, kata Rasulullah dalam hadis ini, adalah seorang nabi penutup. Ada seorang nabi pamungkas, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Perhatikan, tidak ada nabi setelahku. Sampai titik ini, sampai titik la nabiyya ba'di, ini adalah suatu hadis yang sahih. Isinya pun benar. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi penutup. Seorang nabi penutup. Sampailah nabi ba'di ini benar. Tetapi ada penambahan kata, yang mana penambahan ini adalah sangat fatal. Dan dimungkinkan Nabi, setelah Nabi Muhammad nanti akan ada nabi lain. Setelah ditambahi kata-kata illa ayyasha Allah, kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Artinya bagaimana? Bahwa kalau sampai ada Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dimungkinkan setelah Rasulullah SAW akan ada nabi lain, tergantung nanti Allah menghendaki ataukah tidak. Penambahan illa ayyasha Allah ini maghdhub, adalah hadis palsu, penambahan dari Muhammad bin Sa'id al-Maslub.
Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Fatal penambahannya. Sehingga di sini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Al-Haditsul Mawdu'ah, beliau al-istisna mawdu', bahwa pengecualian dalam lafaz illa ayyasha Allah adalah mawdu', hadisnya adalah hadis mawdu'. Yang potongan di awal benar, tetapi yang bagian di akhirnya itu adalah penambahan suatu perkataan yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Dan di antaranya lagi adalah Abdul Karim ibn Abil Auja. Adalah Abdul Karim ibn Abil Auja. Ini pun dia adalah salah satu di antara dedengkot orang-orang mulhid di zamannya, orang-orang ateis di zamannya. Dan dia ini alladzi qatalahu ahadul umara al-abbasiyin. Dia ini dibunuh oleh salah satu seorang pemimpin ataupun seorang khalifah Bani Abbasiyah, yang tepatnya adalah Khalifah Al-Mahdi. Adalah Khalifah Al-Mahdi setelah tahun 160 Hijriah fil Basrah, di Basrah. Wa qala hinama qudima lil qatl. Dia berkata sebelum dia dieksekusi, dia bilang begini, laqad wada'tu fikum arba'ata alafi haditsin. Perhatikan, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kata dia ini, kata Abdul Karim ibn Abil Auja, dia mengatakan laqad wada'tu fikum arba'ata alafi haditsin. Aku telah memasukkan 4.000 hadis dalam agama kalian. Waharrimu fihal halal. Perhatikan, la haula wala quwwata illa billah. Waharrimu fihal halal. Aku mengharamkan sesuatu yang halal dan aku menghalalkan hal-hal yang haram dalam hadis-hadis yang aku ciptakan. Ini kata siapa? Kata pembaca hadis yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Di samping itu dia mengatakan kelengkapan dari perkataan dia ini. Wallahi laqad fattartukum yauma saumikum. Aku telah membuat kalian tidak berpuasa, padahal itu adalah hari yang seharusnya berpuasa. Dan aku telah membuat kalian berpuasa pada hari-hari yang seharusnya kalian itu tidak boleh berpuasa. Ini mutar balikkan hukum dalam agama Islam. Alhamdulillah para ulama itu mereka detailnya, Masya Allah, ada ilmu yang disebut sebagai al-jarh wa ta'dil. Nanti insya Allah akan ada bab tersendiri tentang al-jarh wa ta'dil, yang mana nanti dalam dari proses al-jarh wa ta'dil tersebut, hadis-hadis itu bisa disaring. Orang-orang yang terindikasi kebohongan, orang-orang yang suka untuk mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW, hadisnya otomatis akan jatuh. Setelah dilihat rentetan dari perawinya, ada orang yang terindikasi ini dia suka bohong, ini lemah hafalannya, menjadi hadis-hadis yang maudhu, suka bohong, lemah hafalannya, ataupun masuk hadis, udah berarti hadisnya adalah hadis maudhu, akan ditinggalkan oleh para ulama, tidak akan diambil hadisnya. Kalau seandainya mereka menyebutkan hadisnya, pasti akan diberikan keterangan bahwa hadisnya adalah hadis palsu, bahwa hadisnya adalah hadis palsu. Wa qad qila, ada yang bilang begini lagi, inna zanadiqah wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara alfa hadis. Orang-orang zindik itu mereka memasukkan sampai 14.000 hadis. Sampai 14.000 hadis didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang kedua, tadi itu kelompok yang pertama ya, ikhwah. Adalah kelompok yang baru yang pertama, yaitu orang-orang zindik. Tadi itu tujuannya adalah merusak agama Islam, merusak hukum-hukum agama Islam, ingin merubah agama Islam. Tidak akan bisa mereka. Yang berikutnya, al-mutazallifuna ilal khulafa wal umara. Ini Masya Allah, di antara para pemalsu hadis itu adalah dengan tujuan-tujuan yang rendah, karena ingin mendapatkan keduniaan. Sehingga ini di antara kelompok yang kedua ini, al-mutazallifun, itu adalah para penjilat, orang yang cari muka
di hadapan seorang khalifah, di hadapan seorang amir untuk mendapatkan suatu hadiah. Seorang penjilat. Setiap zaman pasti ada yang merusak pemerintahan, seorang pembisik, seorang penjilat, tidak pandang apakah benar ataukah salah. Yang penting jilat terus. Mendapatkan harta benda, mendapatkan kenaikan pangkat, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang semacam ini. Di sini, kalau zaman dahulu di antaranya al-mutazallifuna ila al-khulafa wal umara. Orang-orang memasukkan hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah untuk menjilat seorang khalifah ataupun seorang pemimpin. Perhatikan, misal di antaranya ini pelakunya ini adalah Ghiyath ibn Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Ghiyath ibn Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Ini salah satu pelakunya, seorang penjilat di hadapan seorang khalifah. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama itu adalah wa huwa yal'abu bil hamam. Yal'abu bil hamam. Ini Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Abbasiyah. Dia ini salah seorang khalifah yang suka lomba ataupun adu burung merpati. Ini hamam ya ikhwan. Hamam. Ha difathahkan, mim difathahkan tanpa disertai dengan tasydid. Hamam. Burung merpati, burung dara. Jangan sampai ditasydidkan. Kalau ditasydidkan artinya adalah toilet. Artinya toilet. Hammam adalah toilet ataupun kamar mandi. Aina dhahabt? Ini tadi kemana? Dhahabtu ilal hammam atau dhahabtu minal hammam ataupun ji'tu minal hammam. Ana datang dari hammam, yaitu dari toilet dengan tasydid huruf mimnya. Hammamun. Tapi di sini burung merpati adalah hamam tanpa disertai dengan tasydid. Di sini Al-Mahdi, Al-Khalifah Al-Mahdi yang bernama Al-Mahdi, dia itu salah seorang khalifah yang suka main ataupun adu burung merpati. Faqila lahu, kemudian ada orang yang ngomong kepada Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi tadi ini. Faqila lahu, hadis Amirul Mukminin. Mohon ente berikan suatu hadis, bacakan suatu hadis kepada Amirul Mukminin Al-Mahdi. Fasaqa sanadan. Kemudian Ghiyath dia menyebutkan beberapa sanad. Beberapa sanad para perawi hadis yang mau dia sebutkan. Wada'a bi hadisan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad, kemudian dia menyebutkan suatu hadis yang diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, kata dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la sabqa illa fi khuffin. Tidak boleh ada perlombaan illa fi khuffin, kecuali dalam lomba pacuan unta. Ini yang pertama. Au naslin, ataupun lomba panahan. Lomba panahan. Au hafirin, ataupun lomba pacuan kuda. Sampai di sini ya ikhwah. Ini aslinya hadisnya adalah ada hadis yang sahih. Dalam Tirmidzi ada, Nasai juga ada, Abu Dawud juga ada, bisanad sahihin kata para ulama al-hadis. Dan sanad yang sahih. Sampai kata hafirin di sini, walaupun ada sebagian periwayatan yang dibolak-balik, naslin yang pertama baru kemudian khufin ataupun hafirin. Tetapi sampai kata hafirin di sini, ini adalah hadis sahih. Tetapi untuk poin yang keempat, au janahin. Lah, ini adalah penambahan dari Ghiyath bin Ibrahim Al-Kufi An-Nakhai. Au janahin artinya apa? Adalah perlombaan balap ataupun lomba nerbangin burung merpati. Janah itu artinya adalah sayap. Adalah kepak sayap seekor burung. Ghiyath ini menambahkan ke au janahin. Maksudnya bagaimana? Jelas dia itu ingin rekomendasikan bahwa perlombaan ataupun pertandingan balap yang dilakukan oleh Amirul Mukminin yang bernama Al-Mahdi
Ada sesuatu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maksudnya itu, biar bagaimana? Biar dia mendapatkan suatu imbalan ataupun suatu atiyah, suatu imbalan, suatu pemberian dari seorang khalifah. Faqala al-Mahdi, perhatikan, al-Mahdi rahimahullah. Dia bilang begini, tahu kalau Riyad ini seorang penjilat, dia seorang pembohong. Dia bilang begini. Kemudian beliau bilang begini, ana hamaltu ala dzalika. Ana yang membuat dia ini Riyad, buat Riyad berbuat sampai memalsukan hadis Rasulullah SAW. Dia mengakui ini al-Mahdi yang membuat Riyad sampai berani masukkan hadis Nabi Muhammad SAW. Summa tarakal hamam. Sebagai tebusannya, Al-Mahdi dia ninggalkan burung tersebut, tidak melombakan burung lagi. Wa amara bi dzabhiha. Di samping itu beliau merintahkan agar burung yang beliau gunakan untuk pacuan atau untuk perlombaan agar disembelih saja. Dan di antara perkataan beliau setelah Riyad pergi ataupun setelah Riyad bangkit dari tempat duduknya, dia bilang begini, asyhadu anna qafaka qafa kadzibin. Ana bersaksi bahwa tengkukmu itu adalah seorang tengkuk pendusta. Adalah tengkuk pendusta. Artinya Al-Mahdi juga tahu bahwa aslinya hadisnya cuma sampai kata hafirin saja. Tidak ada aujanahin, tidak ada. Hanya Riyad bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi, dia yang menambahkan hadis perkataan tersebut. Kemudian yang berikutnya, al-mutazallifuna ilal 'amah bi dzikril gharaib. Ini yang ketiga, ini kelompok yang ketiga. Di antara para pemalsu hadis itu adalah al-mutazallifuna ilal 'amah, yaitu orang-orang yang jilatnya bukan jilat ke seorang pemimpin, tetapi jilatnya ke orang awam. Ke orang awam, nyari muka mereka, nyari perhatian mereka, biar dia viral, biar dia terkenal, biar dia dicintai oleh khalayak ramai. Dengan cara bagaimana? Bidzikril gharaib, dengan menyebutkan keanehan-keanehan. Ini orang yang suka bercerita ini. Targhiban atau tarhiban awil timasan limalin. Baik maksudnya untuk nakut-nakuti, ataupun maksudnya adalah biar menimbulkan kekaguman di antara mereka, ataupun maksudnya adalah untuk membuat mereka semangat mendengarkan perkataan dia, ataupun maksudnya adalah untuk mengumpulkan duit, biar banyak followernya, aujahin ataupun pangkat, biar dijadikan sebagai seorang terpandang, seorang public figure. Misal al-qassas, sebagaimana ini yang kelompok ketiga ini al-qassas, yaitu para pendongeng, orang yang suka dongeng pada zamannya. Alladzina yatakallamuna fil masajid, yaitu orang-orang yang suka dongeng di masjid. Enggak semua orang, tapi orang yang berdusta, yang memalsukan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mereka ini. Mereka kadang-kadang mengumpulkan orang-orang di masjid, ataupun saat ada kesempatan di situ kumpul di masjid, dia ngomong bercerita di sana, cerita hal-hal yang aneh-aneh. Wal mustama'at, ataupun komunitas-komunitas, ataupun tempat kumpul-kumpul orang, tempat nongkrong orang, kongko-kongko di sana, bima yusiru dahsyah min gharaib, yaitu dengan hal-hal dia ngomong dengan hal-hal yang menimbulkan suatu keanehan, kekaguman, suatu keheranan. Di antaranya begini, nukila an Ahmad bin Hanbal, dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan, menggunakan bahasa nukila. Berarti bahasanya ini adalah bukan bahasa yang meyakinkan. Tapi di sini kita lihat dulu kisahnya. Dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Yahya bin Ma'in, sebagai kita tahu bahwa mereka itu adalah nasirus sunnah, adalah para penolong sunnah di zamannya. Mereka adalah ahli hadis di zamannya. Annahuma shallaya fi masjidir Rusafah. Ini mereka berdua suatu saat sholat di masjid Rusafah yang ada di Irak, ataupun Rusafah saat ini disebut sebagai Rusafah. Faqama qasun yaqussu faqal, kemudian seorang pendongeng
Dia bilang begini, haddatsana Ahmad bin Hanbal, perhatikan. Haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ana diceritai ataupun diberi hadis oleh Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in dan juga Ahmad bin Hanbal ada di masjid tersebut. Ada seorang pengkisah tadi ini, dia bilang bahwa dia mendapat hadis dari Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Summa saqa sanadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini, pengkisah atau pendongeng ini, dia menyebutkan sanad-sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, khalaqallahu lahu min kulli kalimatin thayran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan setiap kalimat dari la ilaha illallah, akan diciptakan seekor burung. Min qaru min zahab, paruhnya terbuat dari emas. Warishu min marjan, sedangkan sayap-sayapnya adalah terbuat dari mutiara. Wa dzakara qissatan tawilatan, kemudian dia menyebutkan kisah yang panjang. Falamma faragha min qissasihi, setelah orang ini selesai menyampaikan kisah-kisahnya, wa akhadal aqayat, dan juga dia mengambil, ini seperti para pengamen ini. Kemudian dia mengambil pemberian dari orang-orang. Asyara ilaihi Yahya biyadih, kemudian Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah dia manggil begini. Fa'bala mutawahiman linawalin, kemudian dia ngira, orang ini ngira bahwa mau dikasih lagi nih, mau dikasih lagi oleh orang yang manggil ini. Faqala lahu Yahya, kemudian Imam Yahya bin Ma'in beliau berkata, man hadatsaka bihadzal hadis, siapa yang ngasih hadis ente ataupun memperdengar hadis kepada ente semacam ini. Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, ana mendapatkan hadis ini dari Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Faqala, kemudian Imam Yahya bin Ma'in dia bilang, ana Yahya ibn Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Ana Yahya bin Ma'in dan ini adalah Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau berkata, "Masan nabi hadza qad." Kami belum pernah mendengar hadis yang ente bacakan tadi itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami belum pernah mendengarnya dan kami belum pernah menceritakan, yang memberikan hadis tersebut kepada orang lain. Faqal al-Qas, kemudian orang ini, pendusta ini, dia bilang begini, lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmak. Sebenarnya aku itu sering mendengar, terus mendengar bahwa Yahya bin Ma'in adalah orang yang dungu. Perhatikan, dia bilang nih, setelah ketangkap belangnya, dia bilang, ana sering mendengar bahwa Yahya bin Ma'in itu adalah seorang yang dungu. Ma tahaqqaqtu hadza illa hadhihi sa'ah. Belum pernah ana buktikan selentingan tersebut, kabar tersebut, kecuali pada saat ini. Baru bisa dibuktikan bahwa Yahya bin Ma'in seorang yang dungu. Ka'anna laysa fiyya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairakuma. Emangnya enggak ada Yahya bin Ma'in ataupun Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua? Yahya bin Ma'in sama Ahmad bin Hanbal itu sangat banyak. Laqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Dan ana, kata pendusta ini, dia bilang, ana telah mengumpulkan nama-nama Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in sebanyak 17 orang. Bukan kalian berdua saja. La haula wala quwwata illa billah. Fa wada'a Ahmad kamkummahu ala wajhi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau enggak mau ikut ribet-ribet. Udah, beliau meletakkan lengan bajunya ke wajahnya. Kemudian beliau bilang, "Da'hu yaqum." Udah, biar aja dia pergi. Faqama kal mustahzi' bihima. Kemudian orang tersebut pergi seakan-akan dia meremehkan ataupun mengejek Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Sampai itu dulu insyaallah ya ikhwan, ini sudah sampai jam 8.30, masih ada kajian yang lain insyaallah tentang tadi kisah nanti masih ada satu paragraf nanti insyaallah kita sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini beri manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.